Oke, kali ini kita ada infusan, mau infus printer Canon MP287. MP287 kita lihat tipenya, kita perdekat lagi. Ya itu ya MP287. Zoom. Jadi ini kondisi cartridge normal, hanya perlu diinfus saja. Terus kita lihat nih apa aja sih alat yang perlu dipakai untuk infus. Jadi kita lihat. Pertama, perhatikan bahwa ini kita harus punya pertama tabung infus. Kenapa saya balik? Saya balik karena ini ada selangnya. Biasanya kalau kita beli itu udah satu set dengan selang. Cuman kan ini selangnya tidak saya beli secara terpisah gitu. Biasanya satu set, jadi nggak perlu dibalik. Ini selang ada dua jenis, ada yang isi 4, kemudian ada isi 8. Oke, ini sampelnya selang. Kemudian tadi ada tabung selang, kemudian kita geser ya. Kemudian ada ini ada keni. Keni ini adalah alat yang digunakan untuk nyucuk. Jadi keninya, ini keni ada berapa biji? Kita hanya butuh 4 biji keni L. Jadi bentuknya L. Ini ada, kita butuh 4 biji, kita singkirkan 4 biji ya. 4 biji saja karena hitam. Dan kemudian ada ini tempat pelubangan infusnya. Ini kena infus. Jadi ini ada dua versi. Versi pertama itu ada yang kecil dan ada yang besar. Ini ada yang kecil dan ada yang besar, terserah mau pakai yang mana. Saya lebih suka pakai yang kecil. Yang besar itu saya gunakan apabila ternyata yang kecil nanti kegedean lubangnya gitu. Kita butuh 4 juga, kita siapkan 4 biji dulu ya. 4 kita siapkan di sini. Kemudian nextnya adalah kita butuh yang namanya penyedot ini penyedot cartridge. Nanti kalau nggak ada ini gimana? Penyedotnya satu set, berarti ada ini sering atau kotak tukang suntik itulah sering. Kemudian di sini ada penyedotnya. Kalau nggak ada gimana? Nggak pakai ini nggak apa-apa, cuman harus pakai cleaner. Artinya nanti di cleaner, di apa ya, pembersihan tingkat dalam lah kalau Canon. Nggak apa-apa, nggak perlu pakai ini, tapi kalau ini lebih mudah. Kemudian kita butuh juga yang namanya kita butuh alat pemotong. Bisa ada pisau, kemudian gunting, jadi cutter ini fungsinya untuk memotong, gunting juga untuk memotong ya, untuk memotong, untuk mengubangi, yang jelas untuk digunakan untuk proses pembuatan pembentukan infus nanti. Jadi bisa pakai gunting, pakai pisau, melubangi, kemudian membentuknya. Selain di situ juga ada yang namanya kita butuh lem bakar. Lem bakar ini untuk ya, untuk ngelem, untuk melekatkan. Kemudian kita butuh selang satu lagi, selang sisa untuk pembuangan. Untuk pembuangan, jadi kita biarkan dulu. Kita ini sisa aja, hanya untuk pembuangan. Kemudian ada botol bekas, bisa dilubangin samping atau atas, terserah. Kalau saya lebih senang di samping sini. Kalau mau muat banyak ya di atas. Kemudian ada lakban.
lakban harus yang hitam, boleh yang lebar, tapi yang kita butuhkan separuh dari ini, nanti kita belah. Kalau ada yang lebih kecil nggak apa-apa. Kemudian ada double tape untuk merekatkan. Oke, kemudian kita butuh juga yang namanya solder. Kenapa butuh solder? Solder ini fungsinya untuk merekatkan lembakan, terus membentuk tempat jalur impuls, karena untuk yang khusus color yang PG8 CL811 nya itu nanti akan ada 3 kene begini, dan ini akan mengganggu tempat dudukan catering. Kalau nggak kita bentuk rumah cateringnya, nggak kita bentuk, maka akan nyangkut dan nggak bisa dipakai, nggak terdetek cateringnya. Oke, sementara kita sisihkan. Sekarang kita proses ya, kita proses dulu. Apa sih yang pertama? Yang pertama kita buat dulu kita balik. Oke, kita balik. Di sini ada yang namanya tempat pembuangannya, akan kita buatkan di sini. Kita buka baut 2 biji, kemudian kita copot. Ini sudah saya buka. Kemudian kita copotnya dengan cara dicongkel sedikit ke atas dengan obeng atau dengan pisau atau dengan apa. Jadi kita arahkan ke atas ya, ke atas di titik-titik tempat ada logo segitiganya. Iya, satu lagi. Ya, kenapa? Karena kalau infus dia akan sistemnya nyedot. Kalau nggak kita buatkan pembuangan, nah ini sudah kita ambil. Tinggal di sini kita, cirinya adalah di samping ini kita lubangi. Di mana ya? Ya di mana saja terserah sampean. Tapi kan logikanya jangan sampai mengganggu tatakan kertas ini, karena dia jalannya full kertas. Jadi di samping sini kita lubangi. Pakai apa? Pakai solder tadi. Itulah gunanya solder. Bisa pakai pisau nggak masalah. Oke, kita lubangi, kita tes karena solder sudah panas. Ingat ya, di samping ini jangan sampai di sini, biar nggak nyangkut nanti nggak bisa ditutup. Kita lubangi saja, mungkin di atas di sini. Ya, sekiranya selang masuk. Kita tinggal perhalus, bisa dengan pisau, dengan cutter, dengan gunting, dengan apa lah. Ini ya, kita tes tadi selang pembuangan. Sekarang kita masukkan, nah ya, selang pembuangan. Press lebih bagus ya, ini saya agak gede, nggak masalah. Nah, kemudian ini kita cucukkan ke dalam sini. Kita biarkan, kemudian bisa kita pastikan agak dalam aja biar nggak ada masalah. Kemudian kita tutup. Kita harus tutup. Nah, ini nggak ada masalah karena nggak mengganggu jalannya selang tadi. Jadi harus diingat bahwa jangan sampai mengganggu jalan daripada si selang, si kertas. Oke, kita tutup. Ini proses nutupnya agak rumit karena dia sistemnya adalah dia harus kita, ini ada lubang baut. Agak dicing ya, Canon memang ini biasanya main gebuk, dia agak keras, jadi kita harus ekstra. Kita dari atas tekan sedikit ke bawah, kemudian ceklek ya, yang sebelah juga ya.
ini agak di nah gitu. Sip, selanjutnya bisa kita baut. Kita baut. Terus kita baut, langsung kita baut ya. Obeng. Kenapa tadi di bagian alat infus obeng tidak saya sertakan? Karena kalau teknisi kan obeng itu wajib. Jadi tadi tidak. Saya ini kan karena obeng itu wajib untuk bongkar. Oke. Kemudian ini sudah. Kemudian kita siapkan ini. Nah, kita lakban di sini. Nah, artinya ini kita potong sekiranya terserah kita. Selang yang penting masuk. Kita potong agak saya ini biar kelihatan. Kemudian kita masukkan. Ya, begitu ceritanya. Kemudian kita lakban. Itulah fungsinya lakban tadi. Kenapa saya pakai yang besar? Karena kalau pakai yang besar dia lebih. Ini boleh pakai lem bakar ya. Saya nggak mengharuskan pakai lakban, karena ini saya pakai lakban. Kenapa? Karena biar lebih enak. Nanti kan botol ini kalau penuh bakal dicopot, jadi otomatis kalau pakai lakban dia pas butuh lagi, pas penuh tinggal dibuang aja. Pakai cutter bisa, pakai gunting bisa. Oke, itu bagian belakang kita anggap selesai. Kita putar. Yang ke selanjutnya adalah coba kita buka koper bagian ini agak rumit, tidak begitu terlihat. Oke. Bagian sini the color ini harus kita ganjel kali dengan apa gitu. Ini akan mengganggu, perhatikan. Ini yang color ini akan mengganggu. Jadi solusinya adalah kita lubangi dan atau kita bentuk. Kita bentuk supaya apa? Supaya si cartridge kene yang kita pasang nantinya itu tidak terhalangi oleh rumah cartridge. Jadi kita buat ini, jadi harus kita solder. Seukuran berapa besarnya ya terserah ya, seukuran ini lah. Cuman kan kita bermain di, kita nggak mungkin bisa kening itu bisa pas, jadi kadang agak goyang, jadi agak kita gedein dikit. Dan hati-hati di sini karena ini juga dudukan per ya, jadi jangan terlalu dalam, tapi setidaknya kita berikan ruang untuk si kene, kita berikan ruang untuk si kene. Oke. Ini perhatikan. Nanti harus kita buang itu kotorannya ya. Ini yang agak sulit di ini yang tersulit dan sering diabaikan sama para pengimpus, sehingga nanti ketika kene dia selip, dia sering gampang error. Mas, kok habis diimpus gak jalan, cartridge-nya malah nggak kebaca. Jadi kalau infusnya dilepas, dia cartridge-nya kebaca. Jadi ini di sini kendalanya. Ya harus kita bersihkan. Bersihkan. Cutternya juga jelek, pemotongnya. Jadi ini kita agak sabar. Kalau mau lebih cepat kita pakai mini grinder ya. Cuman mini grinder saya males karena posisi ini hanya ngimpus satu, kalau lagi ngimpus banyak kalau massal ya lebih cepat. Coba kita pakai cutter ternyata lebih cepat. Kenapa kok harus dibuang? Iya itu tadi, biar jalan kenenya tidak terganggu dengan rumah kita.
catrit, tapi cuma catrit tetap harus truk, harus kenceng. Jadi harus kita buatkan jalan. Saya rasa jalan sudah cukup ya, begini. Perhatikan ini sudah cukup kayaknya. Untuk jalan kene ini sudah cukup. Nanti kalau kurang besar kita besarkan nanti lagi ya. Yang jelas ini sudah ada jalannya. Oke, sekarang kita bersihkan dalamnya. Bekas tadi kita bekas tadi. Oke, sekarang kita biarkan dulu ini. Ini agak rumit, seharusnya diganjel. Oke, saya ganjel dengan pisau ya. Ya, gitu. Sip. Kemudian perhatikan bahwa di sini ini kita ambil selang di sini, kita buatkan tempatnya. Artinya di sini tempat keni nanti color kan di sini nih, yang warna red itu akan tidak terganggu. Kalau sekiranya sudah cukup, kemudian kita lubangi catritnya. Kita tutup dulu. Kita lubangi catrit. Oke, kita abaikan dulu perintah. Ini tutupnya memang sudah dari sononya sudah ada masalah ya. Seharusnya tidak begini ya. Kita dulu. Kita tutup. Ini ada catrit CL811. Kita buka aja. Ini ada 3 lubang. Yang harus diperhatikan adalah ketiga lubang ini harus dilubangi sebesar dari ukuran karet kene tadi. Karet kene tadi seberapa? Kalau mau enak ya pakai bor, tapi kalau saya lebih enak pakai gunting karena udah pas. Kalau gunting, kalau pucuk gunting ini udah pas. Standar pucuk gunting itu sudah pas untuk kene. Kalau dia nggak pas, berarti mungkin andahnya kalau dia terlalu besar ya mungkin merek guntingnya kali. Kalau ini merek, ini gunting biasa sih yang jelas. Oke, perhatikan di sini. Ya, ini udah ada 3 lubang yang terbentuk dari untuk yang color ya sudah. Kita tes dengan memasukkan ini harus rapet. Oh ya, press kurang besar sedikit. Mungkin kurang bulat lah gitu ya. Masukkan ini untuk magenta atau merah ya, magenta. Kemudian ini untuk hijau, biru atau cian ya. Harus pas. Nah, kemudian satu lagi ini untuk si yellow, kuning. Oke, ini ya, perhatikan, press. Kemudian yang hitam juga begitu, kita copot dulu. Nah, ternyata hitamnya sudah bukan orinya ini. Tuh, lubangnya di situ. Sudah gantian, nggak masalah itulah. Kita bentuk dulu. Kalau mau enak pakai bor, saya lebih suka pakai ini karena cuma satu, males ngeluarin mesin. Ya. Iya. Lubangnya harus bulat.
masukkan juga warna hitam. Oke, sudah. Kalau dulu bawahnya dia akan kita sedot, kita masukkan dulu, terus kita pindah ke mengurus yang bagian selangnya, karena tadi selangnya kita jungkir, kita balik ya, kita balik. Jadi kita sekarang mengurus selangnya, dan akan sedikit saya geser. Selang ini sudah ada bekas potongan, jadi saya tinggal motong bekasnya, karena ini dulu yang isi 8, saya pakai isi 4. Ini sedikit kena tinta tadi, nanti kalau sudah kita lap bersih dia. Ini kepanjangan sebenarnya selang segini, karena kemarin yang ini bukan saya. Oke, kita karena ini tidak ada, kita lihat di sini harusnya ini sudah dipasang selang, tapi justru disinilah kita bisa belajar ya. Ini arahnya mau kemana nih? Hitam dulu, merah dulu, karena nempel di sebelah kanan, berarti ya, hitam aja dulu, sama aja, hitam, merah, kuning. Ya, merah berarti nah ini hitam, nanti kan termasuk kan hitam. Akan lebih sempit ya, tapi harus masuk full, hati-hati jangan sampai patah, full masuk biar nggak ada masalah. Kita tarik sedikit, kemudian langsung kita pasang ini penahan. Setelah kita lanjut ke warna red. Nggak harus pertama hitam, tapi diperhatikan selangnya jangan sampai ketukar pas nanti masang di ketriknya. Red kita potong, kita ukur, kita masukkan agak seret ya saudara-saudara, harus hati-hati, pelan-pelan karena mudah patah bagian ini kalau nggak kita hati-hati. Red sudah, kemudian kita pasang lagi pin yang warna hijau. Oke, kemudian yellow. Ada yang orang masang dari sini merah selang yang paling panjang ke hijau, nggak ada masalah bagi saya, karena kita ngarahnya dari kiri apa dari kanan. Cuman kalau MP287 enaknya begini, karena kita lagi ngebahas MP287 ya. Karena kita ke arah warna kuning sulit masuk. Oke, sudah masuk. Kemudian terakhir warna cian. Seperti biasa tadi kita pasang dulu penjepitnya. Ini warna-warni karena ya lebih suka warna-warni saya. Kalau mau ini dibuat seragam, karena ini adanya yang begini. Oh ya, ternyata yang siang lebih enak masukinnya. Kemudian pinggir juga kita kasih. Nah, disinilah waktunya tadi kita membalik. Jadi kalau biasanya bentuknya seperti ini. Oke, kita beginikan dulu biar enggak jalan air. Tuh kan airnya sudah berjalan, tuh tintanya sudah berjalan. Jadi kita kalau mau aman kita bakar dulu pucuk sini, artinya kita rapatkan atau kita bakar pucuknya dulu biar kedap udara dulu ya, sebentar apa-apa. Kita kedapkan udara sejenak. Nah, kalau begini dia nggak bakal ngalir.
baru kita potong lagi. Oke. Jadi kalau sudah dirapatkan begini dia tidak ngalir. Ini kuning habis, kenapa? Karena tumpah, nanti kita jok lagi, tidak ada masalah. Kemudian kita kembali ke ini, kita lepas dulu aja karena ini gampang lepas. Next, kita sekarang mau memposisikan printer. Nah, ini adalah ini kan ya. Jadi kalau saya geser sedikit biar lebih enak, ini mungkin biar lebih enak ya. Oke, nah. Ini akan kita masukkan, nggak usah susah-susah, kita lewat sini saja. Ada yang dia lewat dalam, kita nggak usah lewat dalam, lewat sini saja. Kita angkat, kita ganjel dulu. Kenapa saya kok pakai pisau? Nggak masalah, karena nggak di sini memang ada jalur kabel, tapi kabelnya kan di sebelah sana, jadi nggak khawatir saya. Kalau mau lebih aman ya, ganjelnya pakai yang lain kali. Sering yang ini aman, tapi nggak tahu bisa ganjel atau enggak. Bisa ganjel ya. Kan kemudian jalur ini nantinya adalah lewat sini. Jalur ini nanti akan lewat sini, di sini kemudian ke sini. Berarti yang perlu kita tarik dulu adalah yang warna, kita perhatikan nih, ada cian, ini black. Setelah black tadi, oh ini ada biru, kemudian ada kuning, cian, ada kuning, ada magenta, kemudian black yang paling pinggir. Black belum turun, karena black belum turun, inilah yang black, ini black ya. Kemudian ini magenta, kita lihat di warna selang tadi. Kita fokuskan dulu di magenta. Kalau magenta langsung tap, nggak perlu rumit. Yang perlu ngukur adalah nanti yang lain ya. Kita pasang. Perhatikan di sini, ini magenta, berarti ini magenta ya. Kita ambil yang ini kan akan begini bentuk. Nah ini kene inilah pas didudukan sini, ini mengganggu, makanya kita lubangin tadi. Kemudian setelah magenta itu ada yellow. Yellow itu yang sebelah sini. Kalau mau di ini kita lihat, oh iya yellow sebelah kanan. Nah, masukkan yellow sebelah kanan, berarti kita lempet dulu dikit, kita paskan ukurannya segini, karena nanti kena yellow, kita potong jebret yellow, kita pasang kenenya. Oke, harus press ya. Iya, yellow. Kemudian kita ke cian. Cian ini udah ke tengok, sorry. Cian berarti yang sini. Ini cian, kita potong juga. Jadi ukuran panjangnya nggak sama ya, kawan-kawan. Kemudian yang blacknya bagaimana mas? Oke, ini perhatikan formatnya, ini blacknya harus sana. Black ini
kita samakan aja dengan yang tadi, jadi nggak perlu kita potong, langsung potong dikit karena nanti ditekuk sedikit nggak masalah. Oke, black black masuk. Sudah, ini untuk formasi sudah. Nah ketika ini ditutup tadi tidak mengganggu lagi. Nah, nanti akan jalurnya begini.